Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 54. Ziko yang sedari tadi tidak mau menatap istri keduanya sekarang berbalik dan menoleh ke belakang. Apa maksud kamu? Tanya Ziko bingung. Kamu tidak mungkin mencintaiku, dan tentunya aku juga tidak bisa berharap cinta dalam rumah tangga ini. Jadi, untuk apa rumah tangga ini kita bina? Toh, kamu dan aku tidak saling mencintai, jelasnya. Ziko diam dengan semua ucapan perawat itu. Cinta kamu hanya untuk istrimu, bukan untukku. Dan aku tidak berharap kamu mencintaiku. Tapi, untuk apa pernikahannya berlanjut? Tanyanya. Ziko masih saja diam. Aku tidak mau terikat dengan status pernikahan, yang nyatanya bukan pernikahan sesungguhnya yang kita jalani, ujar Nita. Jadi mau kamu apa? Kamu mau aku berperan sebagai suami sesungguhnya? Tanya Ziko. Tidak. Aku tidak menginginkan itu semua. Karena akan ada yang terluka, yaitu istri kamu. Hubungan ini saja pastinya akan membuat istri kamu hancur. Jadi aku minta kamu menceraikanku, ujarnya. Ziko kembali diam. Apa kamu yakin? Kita seperti sedang mempermainkan pernikahan, ujar Ziko. Pernikahan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipermainkan. Dengan mempertahankan rumah tangga yang tidak jelas ini, kita sudah mempermainkan sebuah pernikahan. Jadi seperti yang aku minta, setelah persidangan ceraikan aku. Jangan ikat aku dengan status ini. Aku juga ingin bahagia dengan pria yang mencintaiku nantinya, jelasnya. Ziko diam. Dia sadar jika ikatan ini akan membuat perawat itu tidak bisa bergerak. Hanya sebuah ikatan tanpa melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya. Baiklah, aku setuju. Dan akan menceraikanmu. Tapi jangan katakan ini ke Zira tentang pernikahan ini, ujar Ziko. Tenang saja. Aku juga tidak mau merusak rumah tangga kamu, sahutnya. Ziko turun dari mobil. Tunggu, panggil Nita. Ziko kembali masuk ke mobil. Apa lagi yang kamu inginkan? Tanya Ziko. Kamu tahu, setelah aku dipecat dari rumah sakit itu, sertifikat profesiku sebagai perawat dicabut. Jujur, sampai sekarang, karena sertifikat profesiku dicabut, aku tidak bisa bekerja. Aku jadi pengangguran. Dan aku membutuhkanmu untuk mengambil kembali izin sertifikat profesiku. Agar aku bisa bekerja lagi sebagai perawat, jelasnya. Itu saja? Tanya Ziko. Ya, itu saja. Ziko turun dari mobil dan menghampiri pengacara yang berada di dalam mobil, tepatnya di belakang mobil Ziko. Dia duduk di samping pengacara senior itu. Pak, setelah persidangan kami akan bercerai, ujar Ziko. Baik, akan saya urus semuanya tanpa diketahui Nona Zira, sahut pria parubaya itu. Dan tolong urus sertifikat profesi perawat itu. Sertifikatnya dicabut karena telah membawa aku kabur, titah Ziko. Kalau ini kita akan melakukan sidang lagi. Dan proses sertifikat ini bisa kita lakukan setelah rumah sakit terbukti melakukan kesalahan, jelas pria parubaya itu. Saya serahkan semuanya kepada Bapak, dan masalah ini jangan diketahui Zira, ujarnya. Baik. Ziko kembali ke mobilnya, diikuti Kevin. Mobil kembali melaju meninggalkan kampung halaman perawat itu. Beberapa kilometer, mobil berhenti di sebuah salon. Kenapa berhenti? Tanya Nita. Turun dan lepaskan sanggul itu. Aku ngeri melihat kamu terus memakai kunde, ujar Ziko. Nita turun mengikuti perintah pria itu. Masuk ke dalam salon yang sangat sederhana. Meminta pihak salon untuk melepaskan sanggul yang ada di kepalanya. Sedangkan yang lainnya menunggu di mobil. Setelah hampir 30 menit, perawat itu keluar dengan rambut yang digerai. Tidak ada lagi sanggul di kepalanya. Mobil kembali melaju, dan Ziko dapat terlelap, karena masalah dia dan perawat itu akan selesai. Dan dia dapat tenang tanpa harus memikirkan lagi. Hanya Kevin yang masih terjaga terus menyetir mobil, sampai ke tempat tujuan mereka. Mobil kembali berhenti pada saat malam hari. Nita mengerjapkan matanya, tatkala sinar dari lampu mobil lain menyoroti wajahnya. Apa sudah sampai? Tanya Nita. Perjalanan masih panjang, dan kita harus mengisi perut dulu, sahut Ziko sembari turun. Mereka kembali makan di rumah makan yang dipadati para penumpang bus dan supir-supir. Memilih makanan sesuai selera masing-masing. Ziko dan yang lainnya telah duduk di kursi, sedangkan perawat Nita memilih duduk terpisah dengan Ziko. Kasihan perawat itu, ujar Kevin. Kalau kamu kasihan, nikahi dia, sahut Ziko. Oh tidak, hanya menik istri saya seorang, sahutnya menolak. Saya itu kasihan dengannya, karena dia seperti menjauhkan diri dari Tuhan, ujar Kevin. Ziko melirik istri keduanya, yang sebentar lagi akan diceraikannya. Memang kami tidak boleh dekat,
karena aku dan dia tidak saling mencintai. Jika menjauh seperti ini, maka Zira tidak akan curiga, sahut Ziko. Rombongan Ziko telah selesai makan, dan dia menghampiri Nita. Aku sudah membayar makanan ini, ujar Ziko. Aku ada uang, sahut Nita, tapi Ziko telah keluar dari rumah makan itu. Setelah selesai makan, Nita kembali ke mobil. Tidak ada percakapan di antara mereka. Baik Kevin maupun Ziko lebih banyak diam. Siapa nama istri kamu? Tanya Nita. Zira, sahut Ziko. Oh, nama yang kamu sebut pada ijab kabul tadi, ujar Nita. Iya, sahut Ziko singkat. Berapa anak kamu? Tanyanya lagi. 3, sahut Ziko singkat. Nita mangut mengerti. Dan suasana kembali hening. Mobil terus melaju di malam yang hening. Tidak ada menginap seperti yang mereka lakukan pada saat berangkat ke rumah Nita. Terus melaju di malam yang sunyi. Ziko dan Kevin berganti peran untuk mengemudikan mobil itu. Ziko terus terjaga sampai tiba gilirannya untuk terlelap. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di kota kelahiran Ziko. Untuk pertama kalinya, Nita memandang ibu kota yang selama ini hanya dilihatnya dari dalam layar televisi. Tapi sekarang dia berada di kota besar itu, memperhatikan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dan Kevin memberhentikan mobil di sebuah gedung yang tinggi. Turunlah, ujar Ziko sembari turun diikuti Kevin. Nita ikut turun sembari menengadahkan kepalanya memperhatikan gedung yang menjulang tinggi. Mengikuti dua pria itu dari belakang. Masuk ke dalam lift dan berdiri di belakang dua pria itu. Keluar dari lift seperti dua pria itu. Mereka berhenti pada salah satu pintu. Kevin membuka pintu dengan password yang dia tahu tentunya. Nita kembali mengikuti kedua pria itu masuk ke dalam. Melihat ruangan itu membuatnya terbelalak. Ini tempat apa? Tanyanya bingung. Ini apartemen, untuk tempat tinggal kamu sampai kita bercerai, ujar Ziko. Wah, ini terlalu bagus, sahut Nita dan menoleh ke arah Ziko. Aku tidak membutuhkan kemewahan ini. Hanya satu kamar kos sudah cukup buatku, ujar Nita menolak. Tapi kenapa? Di sini lebih nyaman untuk kamu dibandingkan kos, tanya Ziko bingung. Iya benar, tapi aku tidak mau. Kemewahan ini hanya mimpi belaka untukku. Ucapan perawat itu seperti tamparan untuk Ziko. Dia memang sedang memberikan sebuah mimpi untuk wanita itu. Mimpi yang sewaktu-waktu akan diambilnya. Baiklah, kalau mau kamu begitu, aku akan mencarikan kos untuk kamu, ujar Ziko sembari melirik asistennya. Kevin mengerti. Dengan sigap dia langsung mencari iklan sebuah kamar kos yang selalu diiklankan di media sosial. Mereka duduk di sofa sembari menunggu Kevin mencari info kamar kos. Berapa nomor rekening kamu? Tanya Ziko. Untuk apa? Tanya Nita balik. Aku akan memberikan uang belanja kepada kamu, sahut Ziko. Oh, tidak perlu. Aku bisa bekerja untuk mendapatkan uang, sahut Nita menolak. Mau kerja apa kamu? Tanya Ziko. Sertifikat profesi kamu dicabut, ujar Ziko lagi. Iya, memang benar. Untuk bekerja sebagai perawat tidak bisa sampai sertifikat profesiku kembali. Tapi, aku membawa ijazah sekolah menengah atas, yang mana bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, seperti menjadi pembantu atau yang lainnya, jelasnya. Berikan saja nomor rekeningmu. Aku tidak mau kamu menuntutku di kemudian hari. Tenang Ziko, aku tidak materialistis. Walaupun kita masih ada ikatan sebuah pernikahan, aku tetap tidak akan mau menerima uang dari kamu, ujarnya menolak. Tapi, Kevin menghampiri mereka. Ada sebuah kos di dekat sini, ujar Kevin. Ayo kita ke sana, ajak Nita semangat, dan berlalu lebih dulu dari kedua pria itu. Ziko menahan Kevin. Vin, pastikan kos itu kita yang bayar. Dan pastikan dia tidak menolak, bisik Ziko. Baik tuan. Kedua pria itu keluar dan berdiri di depan lift di sebelah Nita. Mereka kembali ke mobil. Kevin menyusuri jalan itu mencari alamat kos itu, membelokkan mobil ke dalam sebuah perumahan, dan berhenti pada salah satu bangunan bertingkat. Kevin turun lebih dulu dari Ziko, menanyakan kamar kos itu kepada pemiliknya yang berada di sebelah kos. Setelah mengutarakan niatnya, Kevin dan Ziko dibawa ke lantai atas diikuti Nita. Ini kamar yang tersisa, ujar pemilik. Nita memperhatikan fasilitas kamar itu. Sebuah tempat tidur single beserta dengan kasur empuk berada di pojok, lemari 2 pintu dan pendingin ruangan, serta kamar mandi yang berada di sudut. Berapa harga kamar ini? Tanya Nita. Per bulan 1 juta, sahut pemilik. Apa? 1 juta? Mahal banget, gerutu Nita. Baik, kami ambil kamar ini untuk 1 tahun ke depan, ujar Ziko. Enggak, jangan, ini terlalu mahal. Carikan saja kamar yang lebih murah dari sini, ujar Nita.
"Mbak," ujar Kevin. "Iya," sahut Nita menoleh ke Kevin. "Tempati saja kamar ini, nanti kita cari yang lain. Jujur, kami letih dan mengantuk," ujar Kevin. Kedua pria itu memang kurang tidur, berbeda dengannya yang terus terlelap selama perjalanan. "Baiklah, tapi uangku tidak cukup," ujarnya jujur. "Tidak masalah, aku akan membayar kamar ini untuk setahun," sahut Ziko. "Jangan setahun, tapi sebulan saja. Aku tidak mau tinggal terlalu lama di kamar ini," ujar Nita. Dan akhirnya Ziko menyetujui untuk menyewa kamar itu sebulan ke depan. Ziko meletakkan beberapa lembar uang di atas kasur. "Pakai ini untuk membeli keperluan kamu. Aku tidak membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Hubungi aku jika kamu kekurangan uang," ujar Ziko sembari meletakkan kartu namanya di atas beberapa lembar uang itu. Ziko dan Kevin pergi meninggalkan perawat itu seorang diri. Kota yang baru untuk wanita itu. Dan dia harus bertualang untuk mencari pekerjaan. Walaupun Ziko akan menjamin hidupnya, tapi perawat itu menolak. Bersambung.